I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume 21. Sebelumnya Mimin mau ngucapin terima kasih banyak buat dua teman kita yang udah ngasih tahu Mimin volume kali ini. Mereka adalah orang yang telah berbaik hati membantu Mimin mencari volume kali ini yang Mimin sendiri susah banget dapatnya. Terima kasih banyak. Yaudah, tanpa basa-basi, part 1 dari volume 21 kita mulai. Cerita dimulai. Setelah hilangnya Rimuru, pasukan monster pun mulai terguncang karena mereka menyadari bahwa Rimuru adalah satu-satunya harapan mereka. Informasi itu pun membuat para pemimpin Tempest sampai merinding. Mereka memikirkan masa depan yang akan terjadi jika tidak ada Rimuru. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Benimaru. Benimaru pun baru terbangun di rumah sakit, tepatnya di fasilitas rekreasi di dalam labirin. Jadi beberapa waktu telah berlalu sejak pengepungan yang menyebabkan hilangnya Rimuru. Rasa kehilangan yang sangat besar pun membuat Zoe saat itu tidak bisa berkata apa-apa. Hal yang sama juga terjadi pada Gabir dan Gel yang sedang dirawat di sebelah Benimaru. Mereka pun saat itu terbangun bersama. Saat itu, para eksekutif pun kemudian berkumpul di ruang kendali labirin. Dan ada 8 anggota dari 12 penjaga labirin. Berikut adalah daftarnya. Ada Diablo, Zegion, dan Kumara yang ditugaskan untuk menjaga labirin. Dan ada Benimaru, Gabir, serta Rangga yang bersembunyi di balik bayangan Gopta. Mereka juga sedang berusaha untuk menyembuhkan luka mereka masing-masing. Wih, Lord Ijo-Ijo makin GG aja. Sesaat setelah itu, Testarossa pun kembali dari kerajaan Ingracia. Testarossa saat itu meninggalkan tanggung jawabnya dan menyerahkan masalah di sana ke tangan anak buahnya agar dirinya bisa bergegas ke tempat rapat. Ada juga Sunari, Gordon yang lain yang bertanggung jawab atas politik. Gopta, Apito, serta Ramirez juga hadir dalam pertemuan itu. Di sini, Ramirez terkejut setelah dirinya mendengar informasi yang sangat mendadak. Dan sebenarnya labirin saat ini juga masih diserang oleh kekuatan musuh. Namun bagi Ramirez, informasi ini lebih penting dari segalanya. Saat itu, Baretta dan Treni pun juga ada di sana. Tapi sebenarnya Keris merasa kesal karena dirinya nggak diajak sama Veldora. Gak lama, datanglah cloning Zoe yang berkata bahwa Tuan Rimuru telah menghilang. Mendengar ucapan ngagetin seperti ini, Benimaru terkejut dan berkata, apa Tuan Rimuru benar-benar menghilang? Benimaru pun saat itu merasa sangat sedih, karena saat itu dirinya juga merasa koridor penghubung antara dia dan Rimuru tidak tersambung lagi. Zoe pun saat itu jelasin, itu benar, aku bahkan tidak berguna karena tidak bisa mengawalnya. Mendengar kata-kata seperti itu, suasana di ruang kendali pun mulai jadi senyap. Namun tiba-tiba, sebuah meja pecah karena hantaman dari Zoe saat itu. Zoe menyesal karena itu bahkan terjadi ketika ada pasukan kuat di tempat Rimuru. Testarossa saat itu juga menutup matanya dan mencoba menutupi kesedihan sambil berkata, Zoe benar, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiran Testarossa saat itu dipenuhi dengan rasa bersalah yang amat besar. Sosok Tuan satu-satunya, Tuan yang paling dia hormati telah menghilang dari dunia. Namun tiba-tiba Diablo berkata, Kufufufu, jangan terlalu sombong Zoe. Jangan bertindak seolah kaulah yang paling pintar. Saat itu Diablo melihat Zoe dengan tatapan dingin dan menghina. Sebenarnya Zoe juga menyadari kata-kata Diablo ini kebenaran. Makanya Zoe tidak bisa membalas perkataan Diablo. Di sini, Testarossa pun mulai memahami maksud Diablo yang ingin memancing kemarahan semua orang. Itu supaya semua orang tidak saling menyalahkan karena hilangnya Rimuru. Alasannya, Diablo ingin dirinya saja yang disalahkan agar semangat orang-orang tidak ada yang putus asa. Testarossa juga paham Diablo sedang memerankan peran penjahat.
Karena dengan membakar amarah semua orang di tempat itu, semuanya bakal kembali seperti semula. Namun Testarossa nggak suka hal itu. Dirinya pun berkata, "Hei Diablo, kau hanya mau memicu kemarahan dari semua orang yang ada di sini dan membuat dirimu sendiri diusir. Dan setelah itu, aku tahu kau mau menantang Veldue sendirian." Diablo yang tahu rencananya terbongkar pun berkata, "Itu tidak benar." Dalam hati Diablo berkata, "Inilah sebabnya aku tidak menyukai wanita ini." Testarossa telah mengenal Diablo sejak lama, jadi Diablo nggak bisa menyembunyikan apapun dari Testarossa. Testarossa saat itu juga tahu bahwa meski Diablo terlihat tenang, namun aslinya Diablo juga putus asa. Jauh di dalam pikiran Diablo, dirinya hanya mengatakan, "Kenapa kau tidak membawaku ikut bersamamu, Tuan Rimuru?" Diablo pun berusaha untuk mengendalikan kesedihannya yang telah membuatnya menjadi gila. Di sini Testarossa secara pribadi telah merasakan keadaan pikiran dari Diablo. Ruang kendali pun kembali dipenuhi keheningan. Semua orang sedih dan merasa putus asa. Bahkan Gale dan Gabir yang terluka dalam pertempuran sebelumnya hanya diam tidak mengatakan apapun. Wajah Kumara juga terlihat pucat dan gemetar karena ketakutan. Benimaru juga terlihat dipenuhi amarah. Ramirez cuma termenung mendengar semua ini. Karena di saat-saat sulit kayak gini, Rimuru selalu menjadi penopang mereka. Dan bisa dibilang Sion sangat beruntung saat ini karena tidak mendengar informasi tentang Tuan Rimuru. Kalau itu terjadi, kemungkinan Sion bakal maju sendiri menghancurkan semua musuh sesuka hatinya. Namun ternyata nggak semua bawahan Rimuru yang mengalami putus asa. Zegion tiba-tiba bergerak dan berkata, "Omong kosong apa yang kalian khawatirkan? Memangnya kenapa kalau Tuan Rimuru menghilang?" Alasan Zegion mengatakan hal ini karena Zegion mempercayai Rimuru nggak mungkin bisa dihancurkan. Zegion pun saat itu berkata kepada semuanya, "Tuan Rimuru adalah dewa kita. Dia akan kembali bahkan dari akhir zaman dan ruang angkasa sekalipun. Jika dia tidak kembali pasti ada alasan kuat. Jadi jangan kekanak-kanakan. Coba pikirkan, apa yang benar-benar ada dan rasakan dengan sungguh-sungguh. Bukankah kalian masih memiliki berkah dari Tuan Rimuru?" Zegion saat itu mencoba menghilangkan ketakutan semua orang. Mendengar perkataan dari Zegion, Testarossa pun terkesan. Suasana hati Testarossa pun menjadi lebih baik dan memunculkan senyuman manis di wajahnya. Dan berkat kata-kata dari Zegion, semua orang juga mulai menyadari bahwa perkataan Zegion itu adalah kebenaran. Mereka pun mulai meyakinkan diri mereka masing-masing. Meskipun koridor jiwa mereka terputus, namun sebenarnya itu nggak sepenuhnya telah menghilang dari mereka. Zegion pun kembali menjelaskan, meski koridor jiwa terputus, tapi berkah masih ada. Jangan mengharapkan apapun, tapi jangan menyerah dan lakukan apa yang kita bisa. Satu hal yang ku tahu di sini, kita sedang diuji oleh Tuan Rimuru. Dia ingin kita mandiri dan tidak terlalu bergantung padanya. Mendengar perkataan dari Zegion, Benimaru pun membenarkan hal itu. Namun Benimaru tiba-tiba mengingat kegagalannya dalam insiden Parmus. Saat itu Benimaru udah bersumpah bahwa dirinya akan menjadi orang yang bisa memimpin tanpa bergantung pada tuannya. Namun dia malah seperti ini. Dan Zegionlah yang telah mengingatkan Benimaru tentang tekad ini. Gak lama terdengar suara dari Gupta. Itu benar, Tuan Rimuru menghilang, tapi bukan berarti dia mati. Dia pria yang keras kepala dan pasti akan kembali pada kita meskipun terjadi sesuatu yang gila. Mendengar Gupta yang saat itu memanggil Rimuru dengan ucapan seperti itu, Rigur tertawa dan berkata, "Hei Gupta, kau masih saja bicara seperti itu." Dia pun saat itu meninju Gupta sambil bercanda. Saat ini, Gabir juga mulai berkata, "Sejujurnya aku juga menjadi khawatir hanya karena Tuan Rimuru tidak di sini. Tapi aku nggak boleh terus begini, karena nanti Tuan Rimuru bakalan tertawa."
Gale juga berkata, kata-kata Zoe memang membuatku tertekan, tapi mustahil bagi Tuan Rimuru dikalahkan. Di sini, Zoe juga mengatakan terima kasih pada Zegion karena telah menenangkan mereka semua. Namun di antara semua orang yang ada di tempat itu, Diablo pun tertawa dan dipenuhi semangat bergelora. Sepertinya aku tidak perlu memberikan dorongan apapun. Zegion pun saat itu berkata, sudahlah, apa lagi yang harus kalian tunggu? Ayo bangkit dan jangan berdiam terus di sini. Masih banyak musuh yang menanti di sana. Diablo pun di sini telah paham semuanya. Mereka harus membuktikan kepada Tuan mereka kekuatan mereka masing-masing. Tidak ada waktu untuk bersedih. Mereka menghancurkan orang-orang bodoh yang berani menginvasi labirin saat ini. Dan setelah itu, pergi menyelamatkan Carrera dan pasukan yang terperangkap di dalam es. Saat ini, diketahui Veldora sudah pergi untuk membantu Ultima. Dan saat itu Testarossa pun meminta izin membantu Carrera. Diablo bahkan saat itu sampai berkata pada Testarossa, aku mengandalkanmu. Namun di sini, Benimaru mulai bertanya pada Diablo, jadi apa yang akan kau lakukan Diablo? Diablo langsung melihat ke layar proyektor sambil tersenyum. Tadinya aku berniat langsung menyingkirkan Veldue dan langsung mempersembahkan dunia ini kepada Tuan Rimuru. Tapi aku berubah pikiran. Kita harus memperkuat pertahanan negeri ini terlebih dahulu. Mendengar perkataan Diablo yang seperti itu, Benimaru juga melihat ada Vega, Dino, Pico, dan Garcia serta Mai Furuki dan 7 malaikat dari kematian yang eksistensinya masing-masing melampaui angka 1 juta. Bahkan beberapa di antaranya telah melebihi angka 10 juta. Sebenarnya bagi Diablo mereka semua bukanlah ancaman, tapi karena Diablo tahu tuannya ingin melindungi semuanya, makanya dia pun mengurungkan tekadnya. Tapi saat itu Benimaru malah berkata, karena Zegion ada di sini, jadi lakukanlah apa yang Diablo mau lakukan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Lanjutannya bakal langsung Mimin bikin, dan Mimin usahain sore ini juga bakal upload. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!